Presiden Prabowo Subianto pimpin pelaksanaan panen raya padi serentak di 14 provinsi. Dalam kesempatan itu, Prabowo tegaskan pentingnya peran petani dalam pembangunan bangsa. Tentunya Bapak Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini. Indonesia mulai siapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebijakan tarif Trump. Dalam waktu dekat, Indonesia akan bertemu dengan negara-negara ASEAN untuk menyatukan sikap. Respons dan harapannya tentu Amerika sendiri kan. Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda. Beragam kabar seputar aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Prita Zega, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pertama untuk Anda pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara panen raya yang berlangsung di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Panen raya ini merupakan kegiatan serentak yang dilaksanakan di 14 provinsi dan 157 kabupaten kota. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat disambut meriah oleh warga setempat yang berdiri di sepanjang jalan menuju lokasi acara. Kehadiran Kepala Negara disambut langsung oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati dan Kapolres Majalengka. Setibanya di lokasi, Presiden langsung melakukan panen raya dengan menaiki mesin panen padi modern atau combine harvester. Prabowo tampak mengendarai mesin panen padi keliling sawah sekaligus menandai panen raya padi secara simbolis. Usai memanen padi, agenda Presiden dilanjutkan dengan menggelar video conference dengan 14 provinsi. Prabowo berdialog dengan sejumlah gubernur dan petani mengenai kegiatan panen raya yang berlangsung di daerahnya masing-masing. Sejumlah kepala daerah menyampaikan keberhasilan dan kendalanya dalam pelaksanaan panen raya padi pada tahun ini. Presiden pun tampak mencatat seluruh pesan dan hambatan yang dialami oleh para pimpinan daerah. Dalam sambutannya, Prabowo mengingatkan pentingnya peran petani dalam pembangunan negara. Saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara. Banyak pihak, terutama elit-elit yang di Jakarta itu, elit-elit kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara.
saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Karena itu, hari ini saya sangat bahagia. Panen raya padi kali ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan musim tanam, tetapi juga menjadi bukti nyata dari peningkatan produktivitas pertanian nasional. Selain itu, kegiatan panen raya ini diharapkan mampu menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para petani. Dari Majalengka, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Presiden izin. Pemirsa, dalam sambutannya di acara Panen Raya Padi Serentak, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan cita-citanya untuk mensejahterakan petani Indonesia. Prabowo juga menyampaikan keinginannya untuk menjadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Saya ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Itu keinginan saya. Dan ini keinginan daripada semua menteri, semua gubernur, semua bupati. Kita akan bahagia kalau rakyat kita senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur. Karena saya mantan Ketua Umum HKTI, dulu perjuangan kita adalah tani makmur. Jadi tani Indonesia harus makmur. Tani Indonesia harus sama dengan tani-tani di luar negeri. Ya kan? Rumahnya layak, sekolahnya bagus untuk anak-anaknya. Puskesmas, klinik ada di tiap desa. Rumahnya layak, bagus. Terutama penghasilannya cukup. Ini perjuangan kita bersama dan ini insya Allah akan kita capai. Kita akan mampu dan kita akan buktikan. Bersama-sama kita akan mencapai cita-cita kita. Bagi mereka yang katakanlah selalu pesimis, ya, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia sendiri, mungkin mereka lebih suka untuk menghamba kepada bangsa lain, terserah. Tapi saya bersama rekan-rekan saya, bersama tim kita semua, kami bangga untuk membela bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kami bangga untuk mengabdi kepada rakyat. Ini kehormatan kami. Bagaimana suasana terkini panen raya di Majalengka, Jawa Barat yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Iman Fajar. Iman, bagaimana suasana terkini panen raya di sana? Kira-kira apa tadi yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada para petani di sana? Ya, selamat sore Zega dan juga pemirsa. Sejatinya untuk acara panen raya di Kabupaten Majalengka ini sudah selesai sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto juga tiba di Kabupaten Majalengka ini sekitar pukul 10.50, dan langsung tadi kami melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto juga didampingi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan dan juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di mana tadi mereka melakukan panen padi menggunakan combine harvester didampingi juga dengan dua petani lainnya. Kemudian juga Presiden Prabowo Subianto juga menggelar video conference dengan 14 provinsi, di mana provinsi-provinsi tersebut juga menyampaikan bagaimana panen raya di daerahnya dan juga kendala dan juga keberhasilan dalam melaksanakan panen raya pada tahun ini. Mengenai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tadi kami mencatat ada beberapa hal yang kemudian Presiden Prabowo Subianto ini mengapresiasi pada intinya kinerja dari para jajarannya untuk kemudian bisa melakukan panen raya ini, yang juga memang selaras dengan ide ataupun juga gagasan nasionalnya untuk menciptakan lumbung pangan nasional. Seperti contohnya ada di Ngawi, tadi petaninya melaporkan bahwa panennya meningkat
tapi penggunaan pupuk minim. Ini juga merupakan salah satu hal yang dicita-citakan oleh Prabowo Subianto untuk kemudian bisa meningkatkan panen. Adapun juga tadi ada beberapa gagasan juga yang disampaikan oleh Prabowo Subianto di mana untuk menekan hama, salah satunya hama tikus yang sering terjadi di Kabupaten Majalengka ini tadi, Prabowo Subianto berjanji kepada para petani untuk memberikan bantuan dengan menggunakan burung hantu, karena memang burung hantu ini merupakan salah satu pengusir hama tikus terutama. Kemudian juga ada gagasan untuk membuka 80.000 koperasi di tiap desa di Indonesia yang nantinya koperasi ini akan masuk ke suatu jaringan nasional di mana setiap desa ini akan dibantu untuk memiliki gudang, kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen. Dan nantinya juga setiap koperasi juga direncanakan akan dikredit minimal memiliki 2 truk untuk kemudian bisa mengantarkan hasil panen ke pasar. Selain itu juga pupuk nantinya bisa cepat diambil di Gapoktan, tidak boleh ada banyak tengkulak, dan juga kalau bisa langsung ke Gapoktan. Dan juga ada beberapa gagasan-gagasan lainnya yang disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai koperasi nelayan yang juga perlu untuk memiliki cold storage, dan juga di tiap-tiap desa kalau bisa memiliki apotik yang nantinya memiliki obat-obat yang terjangkau untuk warga desa. Sementara itu, Zega. Baik, terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari Majalengka, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, beragam kabar menarik lainnya akan kami hadirkan dalam Kabar Merah Putih. Tetaplah bersama kami. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Putrajaya, Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Selain sebagai kunjungan silaturahmi, kedua pemimpin juga membahas sejumlah isu-isu global penting. Di antaranya membahas dampak penerapan tarif baru Amerika Serikat terhadap produk-produk dari negara-negara ASEAN, serta membahas upaya dan tindakan bersama untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar yang terdampak bencana gempa bumi yang terjadi baru-baru ini. Indonesia akan mendorong negara-negara ASEAN untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN terhadap kebijakan tarif Trump yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Salah satu langkah yang akan diupayakan adalah melakukan negosiasi ulang dengan Amerika Serikat. Tentunya Bapak Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons, dan harapannya tentu Amerika sendiri kan ini dikenakan kepada seluruh negara, maka pada waktu yang sama seluruh negara ingin bertemu dengan Amerika. Nah, oleh karena itu Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan, dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce saya juga berkomunikasi. Selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA, karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 96 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi, sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 menyatakan Indonesia tidak perlu khawatir dengan kebijakan Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor kepada Indonesia sebesar 32%. Pasalnya, kebijakan tersebut justru akan merugikan Amerika Serikat. Tidak hanya Yusuf Kala juga menegaskan dengan kebijakan Trump tersebut justru bisa menguatkan daya saing Indonesia. Jadi ini semua pressure, karena ini yang paling banyak kan hanya justru Amerika sendiri yang bayar. Amerika kok ini yang bayar, biaya masuk itu yang bayar, bukan kita yang bayar.
Kita efeknya saja, yaitu bahwa daya beli Amerika diperkirakan menurun karena harga naik. Itu aja sebenarnya kita. Yang kena efek bayarnya itu orang Amerika. Jangan lupa, yang bayar Amerika yang bayar. Efeknya kita memang ada kemungkinan barang-barang Cina, Vietnam, karena kita ada perjanjian perdagangan bebas tetap jalan, masuk ke Indonesia lebih banyak. Tetapi barang-barang Indonesia juga bisa ke sana Amerika lebih baik daripada beli Vietnam sekarang. Daya saing kita akibat ini dibanding Vietnam kan paling banyak ekspor ini ke Amerika. Daya saing kita lebih baik dibanding Vietnam. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk menjaga kelancaran dan keamanan selama arus mudik. Presiden pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh pihak. Ini untuk keamanan mudik, keamanan selama bulan puasa, keamanan selama mudik dan kembali dari mudik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolri, kepada Menteri Perhubungan, kepada TNI di semua jajaran. Kerja keras saudara benar-benar sesuatu yang membanggakan. Atas nama pemerintah dan atas nama rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Saudara sebagai pimpinan, saya nilai saudara-saudara sangat bertanggung jawab, saudara-saudara sangat berprestasi, dan saudara-saudara pantas untuk diberi penghormatan oleh seluruh rakyat Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Direktur Utama Jasa Marga meninjau langsung puncak arus balik Lebaran 2025 di Jasa Marga Toll Road Common Center, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Dalam kunjungan ini, untuk mengetahui suasana terkini arus balik Lebaran, kita sudah terhubung dengan jurnalis TV One Ninda Febola, dan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan di Gerbang Tol Cikampek Utama ada rekan Leo Chandra. Pertama kita ke Gerbang Tol Cikampek Utama bersama Leo Chandra. Selamat sore Leo Chandra, bagaimana situasi terkini di sana sore hari ini? Apakah masih terlihat kepadatan kendaraan di Gerbang Tol Cikatama? Selamat sore Prita Zega dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan pada akhir libur Lebaran saat ini memang sejumlah kepadatan volume kendaraan tidak terjadi lagi di Gerbang Tol Cikampek Utama. Namun dapat terlihat juga Prita Zega bahwasannya sejumlah antrian ini juga terlihat sedikit memanjang di Gerbang Tol Cikampek Utama, mengingat bahwasannya sampai hari ini sudah ada tercatat sebanyak 36.156 kendaraan yang juga ini dari arah Jawa menuju ke Jakarta yang melalui juga dari Gerbang Tol Cikampek Utama untuk melakukan arus balik. Adapun memang kenaikan ini juga disampaikan oleh pihak Jasa Marga, di mana memang hari ini merupakan hari terakhir bagi masyarakat yang ingin melakukan arus mudik.
dan juga arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah, di mana memang sejumlah masyarakat yang akan melakukan aktivitas kembali untuk esok harinya. Dan juga tercatat ada sebanyak 19 gardu tol yang juga ini dibuka untuk dapat mengantisipasi adanya kepadatan ataupun antrian panjang di gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan dapat kami kabarkan juga bahwasannya memang untuk saat ini arus lalu lintas, rekayasa lalu lintas yang diberlakukan one way nasional ini masih terus dilakukan hingga nanti pukul 24.00. Artinya memang sampai saat ini untuk di kawasan gerbang tol Cikampek Utama ini memang masih diberlakukan rekayasa lalu lintas yaitu one way dan juga kontraflow satu arah. Sebelumnya memang dari pagi tadi ini sempat diberlakukan dua arah, namun pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat tadi pagi ini sudah ditutup dan diberlakukan untuk satu arah. Namun memang pihak Jasa Marga terus menghimbau bagi para pengguna mobil kendaraan untuk tetap dapat memastikan saldo e-tol Anda agar mengantisipasi adanya antrian yang cukup panjang di gerbang tol Cikampek Utama, di mana memang sampai saat ini terlihat memang untuk antrian di gerbang tol Cikampek Utama sedikit lebih padat dibanding juga tadi pagi, mengingat bahwasannya memang hingga sore nanti juga ini masih akan terus dipenuhi oleh masyarakat ataupun pemudik yang kembali ke Jakarta untuk kembali melakukan aktivitas. Yang terakhir Zega, bahwasannya memang pihak Jasa Marga akan memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% di tahap terakhir, yaitu di tanggal 5 dan juga hingga tanggal 10 April 2025. Jadi Anda yang ingin kembali ataupun masih berada di kampung halaman Anda untuk kembali ke Jakarta, Anda dapat menikmati diskon tarif tol sebesar 20% ini pada tanggal 8 hingga tanggal 10. Dapat kami kabarkan juga bahwasannya untuk pantauan cuaca di gerbang tol Cikampek Utama memang saat ini terpantau cerah, sehingga memang ini juga dapat membantu dari para pengendara sendiri untuk dapat kembali dengan aman selamat sampai tujuan ke Jakarta. Begitu Prita Zika, kembali ke Anda di studio. Leo, jikalau kepadatan ini masih berlanjut hingga malam hari, apakah pihak Jasa Marga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sana? Ya baik, terkait dengan lonjakan volume kendaraan yang juga akan terjadi jika nanti malam ini akan terus melonjak, maka pihak Jasa Marga ini juga akan memperlakukan kontraflow 2 lajur. Namun hingga saat ini memang dengan adanya kontraflow 1 jalur ini pun sudah dapat mengantisipasi adanya kepadatan volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama, Zega. Namun yang dapat terlihat juga, Zega, di lokasi kami mengabarkan saat ini memang untuk antrian sendiri yang cukup panjang memang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama, mengingat bahwasannya memang untuk pengemudi yang ingin kembali balik ke Jakarta memang pada sore ini terus meningkat hingga nanti malam. Namun dapat kami kabarkan juga tidak ada kepadatan atau volume kendaraan yang memang berarti, sehingga memang pandangan kami langsung untuk lajur di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau lancar. Begitu Prita Zega, kembali ke studio. Dapatkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selanjutnya kita lanjut ke Ninda Febola di Pelabuhan Bakauheni. Selamat sore Ninda. Bagaimana kondisi terkini di sana sore hari ini? Selamat sore Prita Zega dan juga pemirsa. Memasuki sore hari hingga hari ini di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung sudah nampak sangat landai dan juga trafiknya sangat normal. Di sini bahkan kantong-kantong parkir ataupun antrian yang biasanya terisi penuh sejak masa arus puncak kemarin ini sudah nampak landai dan juga kosong. Begitu penumpang pejalan kaki pun tidak nampak ada yang berkerumun ataupun berdatang secara gerombolan begitu. Dan jika melihat sejak tadi pagi memang kondisinya seperti itu pemirsa, ramai lancar bahkan cenderung hampir sepi. Bahkan dikonfirmasi dari pihak ASDP melalui Direktur Utama yakni Heru Widodo menyebutkan bahwa tinggal berdasarkan dari data penjualan tiket di masa arus balik ini tinggal sekitar 75.000 penumpang yang belum menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, dan itu dipastikan akan berakhir hingga hari ini atau paling lambat besok. Dan untuk beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pihak ASDP untuk mengurai kemacetan ataupun antrian yang terjadi pada masa arus puncak balik kemarin ini sudah beberapa dihilangkan, seperti salah satunya yakni kebijakan soal sistem single tiket yang mana pada hari ini pukul 12 siang tadi sudah tidak diberlakukan ataupun ditiadakan, sehingga masyarakat ataupun penumpang bisa dapat kembali memesan atau memilih variasi tiket eksekutif ataupun ekspres begitu. Karena sebelumnya ini sempat
sempat ditiadakan agar dapat mengurai antrian yang berada di pelabuhan. Selain itu untuk skema delaying system juga ini nampaknya sudah tidak ada karena kemarin bersifat tentatif apabila terjadi kepadatan yang mengular hingga ke luar pelabuhan begitu. Namun hingga hari ini bahkan hingga esok masyarakat diprediksi tidak akan lagi datang secara signifikan ataupun bergerombol ke pelabuhan penyeberangan Bakauheni, karena mengingat untuk esok hari sendiri ini masyarakat sudah banyak yang memulai aktivitas kembali, bekerja, bersekolah dan juga lain-lain hal sebagainya. Dan untuk suasana di sini juga masih begitu sepi pemirsa. Biasanya stand-stand makanan ataupun booth-booth minuman di sini dipadati oleh penumpang, bahkan yang menunggu antrian kendaraan mobil ini dari supir maupun penumpangnya keluar mobil agar menghilangkan penat, namun hingga hari ini sudah tidak nampak lagi. Dan cuaca juga untuk hari ini cerah karena kemarin pada masa arus balik sempat terjadi perubahan cuaca yang begitu signifikan, seperti dari pagi hujan lalu siang kembali cerah hingga ke malam hari hujan kembali. Namun untuk hari ini cuaca sangat cerah dan bahkan prediksi cuaca buruk hingga diperingati cuaca ekstrim dari pihak BMKG ke SDP ini tidak terjadi, sehingga seluruh penyeberangan kapal berjalan dengan normal, tidak ada penghambatan ataupun tidak ada terganggu jalur penyeberangannya begitu. Dan kemarin memang sempat terjadi penumpukan di area penumpang pejalan kaki, namun hingga hari ini sudah sangat sepi, lancar dan juga normal gitu. Petazega. Ya, Ninda, apakah sepinya ataupun landainya kendaraan di Pelabuhan Bakauheni ini sudah terlihat dari subuh atau memang sejak sore hari ini saja? Ya, terkait volume kendaraan yang cenderung menurun ini sudah terjadi bahkan hingga kemarin pemirsa. Yang mana kemarin sore ini sudah tidak ada kendaraan yang mengular hingga ke area pelabuhan, karena kemarin pun sudah sekitar 50% masyarakat ataupun penumpang yang menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, dan jumlahnya semakin menurun hingga ke hari ini. Hal ini tentunya dibarengi dengan keterangan dari pihak SDP yang memang membenarkan bahwa diprediksi tidak akan ada lagi lonjakan kepadatan antrian ataupun penumpang yang datang ke area pelabuhan. Dan juga hari ini merupakan hari terakhir dari ditinjaunya arus puncak lalu lintas balik di Pelabuhan Bakauheni sendiri. Dan dari keterangan ASDP lalu pihak-pihak terkait dan juga stakeholder yang berkepentingan ini di sini, selama masa arus balik kemarin segala aturan dan juga kebijakannya berjalan dengan lancar, strategis dan juga efektif untuk mengurai segala antrian dan juga kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni selama masa arus balik kemarin. Dan sebagai informasi Pritazega dan juga pemirsa, jika dikumulatif sejak H-10 sebelum Lebaran hingga ke H+5 kemarin, ini penumpang yang telah menyeberang ke Sumatera ya ke Pulau Jawa, yakni tercatat ada 993 orang dan total kendaraan mencapai 234.000 unit begitu. Dan untuk hari ini kapal yang beroperasi tentunya masih disiagakan, namun sepertinya tidak akan terjadi lonjakan lagi. Maka dari itu kapal yang beroperasi pada hari ini juga tercatat normal, tidak ada penambahan, tetapi masih tetap disiagakan beberapa jumlah kapal oleh pihak ASDP. Begitu, Pritazega. Laporan lengkap langsung dari Pelabuhan Bakauheni rekan Ninda Febiola, dan tadi juga ada laporan lengkap langsung dari Leo Canda dari Gerbang Tol Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kepadatan penumpang pesawat yang kembali pada arus balik Lebaran masih tinggi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Senin pagi. Kepadatan penumpang terjadi di area keberangkatan counter check-in Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Senin pagi. Diprediksi hari ini pergerakan penumpang pesawat yang melakukan perjalanannya pada arus balik masih tinggi, di mana jumlah pergerakan penumpang naik 15% dibanding hari biasa, baik yang datang dan pergi melalui Bandara Suta dengan 96.000 kedatangan dan 86.000 keberangkatan. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Merah Putih.
Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf kepada awak media atas insiden kekerasan yang diduga dilakukan anggota tim pengamanan protokoler Kapolri kepada wartawan saat meliput kunjungan ke stasiun Semarang Tawang. Kapolri mengatakan mendapat informasi adanya insiden tersebut dari pemberitaan dan berjanji akan melakukan pengecekan dan penelusuran atas insiden pemukulan dan pengancaman tersebut. Insiden tersebut terjadi saat para wartawan sedang meliput kegiatan Kapolri di stasiun Semarang Tawang pada hari Sabtu lalu. Saat itu diduga ada salah satu anggota tim pengamanan protokoler Kapolri yang meminta wartawan untuk mundur dengan mendorong secara kasar. Anggota tim pengamanan tersebut kemudian diduga melakukan pemukulan terhadap salah satu wartawan foto dan mengancam wartawan lainnya. Sementara itu, setelah beritanya viral, Ibda Endri Purwaseva, anggota tim pengamanan protokoler Kapolri pun meminta maaf atas kejadian yang dilakukannya itu. Salam presisi. Izin kami dari tim pengamanan protokoler mengucapkan banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di stasiun Tawang dan rekan-rekan media. Semoga kedepannya atas kejadian ini kita menjadi manusia profesional dan lebih dewasa. Dan kami sekali lagi kami ucapkan penyesalan sebesar-besarnya dan kami mohon maaf kepada rekan-rekan media seluruh. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Di arus balik Lebaran 2025 ini, para pendatang baru ke Jakarta jumlahnya diprediksi mencapai 50.000 orang. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyarankan pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta harus memiliki keterampilan. Pemudik dari sejumlah kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera secara bertahap telah kembali ke Jakarta. Diperkirakan sudah lebih dari 50.000 pemudik tiba di Jakarta. Tak hanya mereka yang sebelumnya bekerja di Jakarta, tetapi banyak juga pendatang baru yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyarankan agar para pendatang memiliki bekal keterampilan di tengah persaingan yang ada. Pak Gub sudah bicara kepada masyarakat yang mau datang ke Jakarta, silakan. Kita nggak akan ada operasi justisia karena Jakarta ini milik bersama. Tapi memang saran kita harus punya keterampilan, harus punya skill. Karena kalau kosong-kosong aja nanti akan bersaing dengan masyarakat Jakarta. Sebetulnya memang diamati dari tahun 2018 yang namanya operasi justisia itu sudah tidak diadakan di Jakarta. Karena Jakarta ini sekarang mungkin orang berpikir akan nyumplek ke sini. Tapi sebetulnya masyarakat yang lain lebih banyak juga ada di sekitar wilayah, misal Tangerang, Bekasi, Depok. Mungkin kerjanya di Jakarta, tapi hampir rata-rata mereka tinggalnya di bahasanya agak di pinggir. Tentu setiap kunjungan akan kita data. Data itu bukan untuk melarang, supaya kita hitung berapa sih jumlahnya. Para pendatang atau perantau yang berniat menetap di Jakarta agar segera melapor diri ke RT dan RW hingga kelurahan setempat agar bisa mengurus status kependudukan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini. Anda kembali di kabar Merah Putih. Pemirsa, dalam sambutannya di acara panen raya padi serentak, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan cita-citanya untuk mensejahterakan petani Indonesia. Prabowo juga menyampaikan keinginannya untuk menjadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Itu keinginan saya. Dan ini keinginan daripada semua menteri, semua gubernur, semua bupati. Kita akan bahagia kalau rakyat kita senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur.
Karena saya mantan Ketua Umum HKTI, dulu perjuangan kita adalah tani makmur. Jadi tani Indonesia harus makmur. Tani Indonesia harus sama dengan tani-tani di luar negeri. Ya kan? Rumahnya layak, sekolahnya bagus untuk anak-anaknya, puskesmas, klinik ada di tiap desa, rumahnya layak, bagus, terutama penghasilannya cukup. Ini perjuangan kita bersama dan ini insya Allah akan kita capai. Kita akan mampu dan kita akan buktikan. Bersama-sama kita akan mencapai cita-cita kita. Bagi mereka yang katakanlah selalu pesimis, ya, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia sendiri, mungkin mereka lebih suka untuk menghamba kepada bangsa lain, terserah. Tapi saya bersama rekan-rekan saya, bersama tim kita semua, kami bangga untuk membela bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kami bangga untuk mengabdi kepada rakyat. Ini kehormatan kami. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi keluarga korban longsor di Desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menteri Sosial menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi rumah duka keluarga korban longsor di Desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saifullah Yusuf menyampaikan duka cita yang mendalam dan menyerahkan santunan kepada keluarga korban. Saifullah Yusuf berharap santunan dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Ke rumah duka, kita juga menyampaikan bela sungkawa sekaligus menyampaikan salamnya Bapak Presiden, dan tentu sesuai dengan programnya Kementerian Sosial, diantaranya kita juga memberikan santunan kepada mereka yang wafat karena bencana dan juga mereka yang luka, ya. Tentu ini untuk meringankan beban, untuk menghibur, supaya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, bencana longsor yang terjadi di jalur Mojokerto Kota Batu merenggut nyawa 10 orang. Di antaranya korban warga Desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, yaitu pasangan Ahmad Fikri Muzaki, Fitri Handayani, dan sang anak Mikaela. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurullah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi menutup jumpa kita di Kabar Merah Putih sore hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang bersama Andromeda Merkuri dan juga Windy Wellingtonia. Saya Prita Zeki dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.